Qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqaf. Beliau ini seorang Habib Syekh Abdurrahman As-Saqaf, atau sekarang As-Segaf. Man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak punya wiridan, fahuwa qirdun, maka dia seperti seperti monyet katanya. Apa filosofinya? Monyet itu hidupnya hanya memenuhi perut. Dia tidak punya tidak punya kegiatan atau ambisi untuk memenuhi batinnya, jiwanya, ruhnya, hatinya. Karena untuk menata hati itu dengan wirid. Nah, orang yang tidak punya wiridan maka sama seperti kera. Dia hidupnya hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan perut. Wa man laisa lahu adkarun falaysa bidzikrin. Orang yang tidak mempunyai wirid. Ini kita nih tahapannya masih tahapan wirid lisan ya, belum wirid hati. Maka yang saya bawa juga kitab-kitab yang tidak terlalu dalam. Kecuali kalau kitab ihya, kitab tasawuf lebih tinggi. Jadi orang yang tidak mempunyai wiridan tertentu, wiridan itu, maka dia itu potensi untuk mengingat Allahnya lemah. Lah nggak apa-apa, nggak usah zikir, nggak usah sholat, yang penting kita ingat kepada Allah. Bohong. Karena untuk mengingat Allah itu harus dilatih dengan cara melakukan kewajiban, melakukan sunnah, zikir-zikir ala ulama-ulama dahulu, maka hati kita akan terkoneksi. Nah ini pentingnya kita selalu biar adem nih. Berhubung ini pesantren kilat, jadi saya ngomong cepet, harus selesai materi. Kilat. Kecuali haji di kampung 1 jam setengah itu bisa nggak terburu-buru. Jadi bisa menceritakan riwayat atau cerita-cerita ulama-ulama dahulu yang cerita-cerita hikmah. Jadi saya selesaikan dulu materinya. Wa man la yutoli al-ihya laisa lahu haya. Orang yang tidak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, laisa lahu haya, maka orang itu tidak mempunyai rasa malu. Rasa malu di sini bukan berarti telanjang kemudian malu, bukan. Rasa malu yang sangat dalam. Rasa malu sirnya itu merasa malu ketika maksiat, benar-benar merasa malu kepada Allah. Ketika kita tidak ingat kepada Allah, benar-benar merasa malu dengan kanjeng Nabi. Nah ini yang harus kita lakukan adalah mengkaji ihya. Insya Allah nanti kalau saya udah punya istri, amin, mau buka kitab ihya ini biar lebih serius lagi. Kencang banget. Bosan kayak ingat saya jumpa. Ini Pak nanti. Kartu kan. Mau nanya lagi masalahnya itu. Mau nanya lagi ya. Minggu lalu udah ditanya. Pembukaan itu. Fotonya baru gini. Selanjutnya wa man lam yaqra'il muhadzab. Siapa yang tidak mengkaji kitab muhadzab ini kitab fikih, ma'arafal madhab, maka seseorang itu tidak mengetahui madhab. Gak tahu madhab Syafi'i, gak tahu madhab Hanafi, gak tahu madhab Imam Malik, gak tahu madhab Ahmad bin Hanbal, gak tahu. Yang penting apa? Gak ada dalilnya, gak ada hadisnya, gak ada Al-Qur'annya, salah. Padahal mah Al-Qur'an ada, hadis ada, dia aja gak ngaji. Atau dia yang nggak paham, nggak tahu, bilangnya nggak tahu, nggak nyampe. Nah, makanya kata Imam Syafi'i itu di usul fikih, idza ta'arada bainal Qur'an wal hadis muqaddam. Apabila bertentangan antara Al-Qur'an dengan Al-Hadis, bertentangan ini sebenarnya bukan bertentangan pemahaman, maka yang harus didahulukan adalah hadis. Kenapa? Li'annal hadis ya'rifuna yufassiruna ma'aniyal Qur'an. Karena hadis ini menafsiri Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mujmal, yang sifatnya global, universal, ditafsiri dengan hadis. Saya kasih contoh. Di Al-Qur'an ada orang yang salah paham dengan ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka menikahlah kamu dengan orang yang kamu senangi, masna 2, wa sulasa 3 tambah 2 5, waruba 4, totalnya 9. Berarti menikah itu maksimal 9. Karena Al-Qur'annya begitu. Kan salah paham dia. Nah, maka ditafsir dengan hadis, yaitu hadis Hilman. Hilman itu mempunyai istri kalau nggak salah 9. Nah, kata Nabi, ceraikan 5, amsik
amsik arba'atan, pertahankan 4, sisanya cerai. Nah ini kan hadis Nabi, perintah Nabi kepada sahabat Gilman untuk mempertahankan 4 orang istri dan menceraikan sisanya. Nah berarti hadis ini mentafsir daripada Al-Quran, nikah itu tidak boleh lebih dari 4. 1 aja rasa 4, ruwetnya rasa 4. Itu salah satu contoh. Belum pernah 4 gimana itu. Makanya yang Pak Adi agak lama tadi nangkap. Saya liatin tadi. Karena yang udah punya istri 1 itu katanya ruwet gitu ya. Apalagi 4 kan. Ini dibacain nanti kedengeran. Udah. Dia udah batin. Apa pakai mic gitu. Terbalik lagi Pak Parno. Bahkan dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, tidak ta'arudha bainal hadis wal ulama. Fal ulama muqaddamun li anna ulama ya'rifuna ma'aniyal ahadis. Apabila bertentangan antara hadis dengan ulama, maka yang harus kita pilih adalah ulama. Kenapa? Li annal ulama ya'rifuna ma'aniyal ahadis. Karena yang mengetahui makna hadis itu ulama. Yang mengetahui intisari daripada hadis itu ulama. Karena ulama masanya terbatas, kurunnya meninggal, sehingga ulama menuliskan ilmunya tentang makna Quran, makna hadis di dalam kitab yang dinamakan kitab kuning, kitab gundul. Ini adalah ilmunya ulama, hasil daripada memahami Al-Quran dan hadis. Jadi salah kaprah kalau ada orang tidak percaya terhadap ulama langsung kepada Al-Quran dan hadis. Lo ngaji enggak apa enggak, ngaji nahu enggak, ngaji surah enggak, langsung memahami kepada Quran dan hadis. Lawang sholat yang dia lakukan aja saya yakin bukan dari Al-Quran itu. Bukan dari Al-Quran, tapi niru imam masjid. Imam masjid dari siapa? Niru kiai, ulama dan seterusnya. Nah dari sini juga tadi tentang madhab. Wa man la lahu adabun fahuwa dubun. Orang yang tidak mempunyai adab, akhlak, fahuwa dubun, maka orang itu seperti beruang atau seperti hewan. Nah adab inilah yang kemudian ada sebagian ulama mengatakan adab ini bagian daripada akhlak. Akhlak ini bagian daripada ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini adalah bagian daripada rukun agama yang nomor 3, yaitu ihsan. Rukun agama kan 3. 1 iman. Tidak cukup hanya iman, karena Abu Thalib juga beriman kepada Nabi, tapi tidak mau Islam karena Abu Thalib tidak mengucap syahadat. Jadi iman kemudian Islam. Dan Islam saja tidak cukup, karena kalau orang hanya beriman dan berislam, maka dia hanya akan memikirkan hablum minallah, tapi dia tidak memikirkan hablum minannas. Maka yang terakhir adalah ihsan. Ihsan ini apa? Ihsan ini berkarakter, berjiwa, bersifat baik kepada sesama manusia dan juga kepada Allah. Itu ihsan. Lah ihsan ini kemudian menjadi sebuah ilmu di dalam masa para ulama, namanya ilmu tasawuf, yang di dalamnya menerangkan tentang akhlak tasawuf itu. Maka dikatakan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafasaq. Barang siapa dia berilmu fikih, bersyariat, dia pandai dalam berilmu agama, ngerti tentang fikih, bila tasawufin, tapi dia tidak bertasawuf, tidak mengamalkan ilmunya, tidak berakhlak, hatinya buruk, suudon, hasud, iri, dengki, faqad tafasaq, maka orang itu fasik. Fasik itu ayat khurujun minat taat, termasuk orang yang keluar daripada taat kepada Allah. Jadi dia termasuk orang-orang yang belum benar gitu lah. Makanya ngajinya tidak cukup sampai syariat saja, perlu ke tasawuf. Dan sebaliknya, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Orang bertasawuf, sorbannya gede, udangnya gede, kemana-mana banyak kayak arak, kemana-mana bawa tasbih, gaya-gaya ulama lah. Iya. Tapi dia tidak berfikih, tidak bersyariat, tidak paham, sholatnya tidak sesuai dengan ilmunya, puasanya
pakaiannya tidak sesuai dengan ilmunya, faqad tazandaqa, maka dia termasuk kafir zindik. Kafir zindik itu artinya sesat secara khafi, sesat secara tidak terlihat. Makanya di kitab Tanwirul Qulub haram memakai pakaian ala ulama bagi orang jahil. Jadi yang disebut fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil ulama falahu. Serupailah ulama, karena menyerupai ulama itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maksud menyerupai ulama di sini bukan menyerupai pakaian, bukan, tapi menyerupai ahwalnya, akhlaknya, tingkah lakunya, ibadahnya, sifatnya, itu yang kita tiru, bukan fashionnya yang ditiru. Nah, sekarang banyak orang jahil, jubahnya gede, ya kan, pakaiannya jubah, tasbihnya nggak pernah lepas dari tangan, padahal hatinya ngehayal dunia terus. Ngehayal dunia terus, ngehayal kawin lagi. Ini kafir zindik. Akhirnya ulama sekarang yang ngalah. Lihat ulama-ulama Jawa Timur, pada ngalah nggak pada pakai sorban, karena sorbannya udah dipakai oleh orang awam, oleh orang yang jahil. Nggak ada Abiyahul tadi nggak pakai udang. Terus ulama-ulama di sana waktu saya ke Jawa Timur nggak ada yang pakai udang. Nah sekarang orang-orang jahil demo pakai udang, demo pakai sorban, padahal sosok pun nggak tahu dong, tahu nggak. Nah ini haram. Jadi tasabbuh bil jinsil ajnabi haram. Menyerupai lawan jenis, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki haram. Tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir, haram. Ada lagi yang haram itu tasabbuh bil ulama atau tasabbuh bil anbiya. Menyerupai ulama itu haram. Maksudnya menyerupai dari segi pakaian, fashion dan lain sebagainya. Itu haram. Maka antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf harus seimbang agar iman, Islam, ihsan itu bisa nyambung. Tidak hanya iman tapi enggak Islam, Islam tapi enggak iman, bisa murtad. Iman, Islam tapi tidak ihsan. Nah ini orang ngerti fikih tapi dia sembrono terhadap tetangganya, terhadap sesama saudara, baik saudara seiman atau saudara satu bangsa dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi juga kita harus hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia dengan baik. Jadi adem nanti. Fal adkarun nabawiyah. Nah ini. Wa yattakhidul muridu ma ya'muruhu bihi syaikhuhu minal adkar. Zikir itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh guru. Makanya kalau dikasih wiridan sama guru kiai jangan nawar, jangan banyak nanya. Misalkan guru memerintahkan zikir, kamu amalkan sholawat ini, itu jangan nanya berapa. Udah kalau disuruh amalkan, berarti kan semampunya. Mau 1, 2, 3, jangan nanya. Kalau nanya bisa diberatkan. Dulu saya waktu pertama mondok dikasih wiridan, ya ini wiridnya berapa? 1000. Berapa tahun puasanya? 3 tahun. Jadi semakin nanya semakin diberatkan itu. Itu kan kayak orang Bani Israel, hanya disuruh menyembelih sapi, tapi nanya sapinya yang bagaimana, warnanya apa, ukurannya berapa, ya tambah diberatkan. Jadi kalau diperintah itu udah nurut sesuai dengan teksnya itu bagaimana. Kalau nawar atau banyak nanya bisa-bisa ditambahi. Nah, masalah dzikir juga wa idza faqida syekh al-mursyid fal adkarun nabawiyatu al-waridatu anin nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min ghairiha wa yakfi minha al-wirdul latif lil qutbil haddad. Masalah wirid, jadi begini, wirid itu ada 3, ada al-warid, ada al-maksur, ada tatawu. Al-warid wiridan langsung dari yang diamalkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini tidak perlu guru. Contoh, sesudah sholat baca tasbih 33. Ya biasanya kan ada tahmid 33. Apalagi takbir 33. Kemudian baca tahlil ada yang 100. Ini kan diwarid juga oleh Nabi. Nabi itu sesudah sholat seperti itu.
Nah itu tidak perlu kita ijazah datang kepada guru saya minta izin atau minta ijazahkan, tidak usah. Itu namanya al-warid. Jadi amalan-amalan yang dilakukan atau doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah kita tidak usah ijazah. Bahkan kita ngambil dari Google itu boleh. Karena langsung gurunya Rasul. Ada lagi al-maksur. Al-maksur itu wiridan yang dilakukan oleh sahabat. Tidak perlu guru. Tidak perlu guru. Ada sahabat yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim itu dilakukan sebelum sholat subuh. Rasul diam saja tidak menegur. Nah, kemudian zikir itu kita pakai. Boleh silakan, tidak usah mencari guru. Download aja langsung dari Google, tidak masalah. Ada lagi tatawu. Tatawu ini wiridan yang dikonsep oleh ulama melalui sir beliau, kehebatan rohani beliau, akhirnya ulama itu kasyaf dan mendapatkan ilham dari Allah untuk mengkonsep wiridan-wiridan. Itulah yang dinamakan hizib, torekoh, ya kan? Asma, ada hizib Jilani, hizib Bahar, hizib Nasor, hizib Al-Barqi, ada asma Simagrofi, ada asma Suryaniyah, ada torekat Qadiriyah, torekat Naqsabandiyah, ada torekat Tijaniyah, ada torekat Syadiliyah. Nah ini semua wiridan yang dibuat atau dikonsep oleh ulama, tapi tetap melalui ilham atau bertemu dengan Rasulullah. Nah ini yang perlu adanya guru. Harus ijazah atau baiat kepada ulama, kepada kiai. Kalau dalam Islam ini ada ijazah, ijazah qabil itu ijazah. Nah ini perlu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya secara badan tapi secara qalbi. Tujuannya adalah sa'adatul dunya wal akhirah. Dunia bahagia karena ketenangan rohaninya dan di akhirat selamat. Nah ini tarekat. Nah bagaimana jika seseorang belum mampu atau belum siap atau belum bisa atau tidak menemukan seorang mursyid, seorang guru yang bisa membaiat atau mengijazahkan seseorang itu torekoh misalkan. Nah di sini kata Al-Habib Al-Haddad, Faqidah Syekh, apabila seseorang itu tidak mempunyai atau tidak menemukan seorang mursyid, fal adkarun nabawiyah al-waridatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal, maka zikir menggunakan kitab Al-Adhkar itu karya Imam Nawawi, tebelnya segini, ini lebih utama karena nggak punya guru. Karena Adhkar Nawawi itu kitab kumpulan zikir-zikir Rasulullah, silahkan dibaca. Karena nggak bisa bacanya harus ngaji dulu lagi. Nah bagaimana kalau dia tidak mempunyai kitab Adhkar atau tidak bisa membacanya? Nah, bagaimana? Nah, wakada yakfihi tilawatul Quran was salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bertorekoh tidak, hijib juga tidak punya, terus Adhkar Nawawi dia tidak punya, maka wiridan yang paling utama adalah dan tidak memerlukan ijazah kepada seorang guru adalah tilawatul Quran was salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan juga membaca sholawat. Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran? Entah karena karena faktor pekerjaan sehingga tidak sempat, atau karena kemampuan dalam membaca Al-Quran tidak lihai, tidak mahir, ngaji Qurannya belum hatam, cuman bisa Fatihah, kulhu dan lain sebagainya. Bagaimana? Dan juga dia tidak terlalu kuat untuk mengamalkan sholawat sebanyak mungkin. Nah, di sini yang terakhir adalah wa dzakarul al-alamah Sayyidi Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus, Habib al-Idrus. Yusilu misrafi syarhi ala salati Sayyidi Ahmad al-Badawi fi kitabil musamma Mir'ata Syamsu fi Abdul al-Idrus. Yakfi minha al-wirdul latif lil qutbil al-haddad. Maka silahkan wirdul latif atau pasangannya adalah rotibul haddad. Karena rotibul haddad itu adalah kumpulan wirid-wirid Rasulullah
pilihan ya, pilihan atau kumpulan pilihan daripada wirid-wirid Rasulullah yang diseleksi oleh Imam Al-Haddad. Nah ini jadi Ratibul Haddad. Di sini Al-Qur'annya ada, sholawatnya ada, tahlilnya ada, tahmidnya ada, tasbihnya ada. Semua wirid-wirid al-maksur atau wirid-wirid Nabi ada di sini. Ini ya, makanya saya mau promosi ini. Ini kitab Ratibul Haddad tipis. Kalau dibaca berjamaah paling lama 10 menit. Kalau dibaca sendiri ya paling 5 menit. Nah ini sangat luar biasa Pak. Ini beliau ini termasuk wali kutub di zamannya. Namanya Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Ini untuk menata hati kita agar kuat, tenang, pikiran kita tenang. Karena kalau eruh jiwa hati kita tenang, maka dohiriyah juga akan senang. Makan seadanya enak kan gitu. Istri ngomel juga santai aja karena hati kita tenang. Tapi kalau hati kita keras karena tidak suka zikir, tidak suka membaca Al-Quran, tidak biasa membaca sholawat, istri ngambek sebentar aja pengen nempelin aja gitu. Keras hati. Nah ini obatnya. Ini obatnya. Kalau obat pusing ya kapotik lah. Kalau obat batin ini. Ini obat batin. Kenapa saya beneran simple ini, simple. Jadi dan karena isinya ini adalah termasuk wirid-wirid Rasulullah, jadi tidak mesti ijazah. Adapun kalau ijazah itu hanya sekedar tabaruk ngalap berkah kepada kiai ustadz atau guru. Nah ini Ratibul Haddad. Nanti insya Allah nanti saya bagikan. Kalau sudah dibagikan mau diamalkan silahkan, mau ditaruh aja di atas lemari juga boleh. Insya Allah jadi jimat. Yang penting jangan buat bungkus nasi uduk aja. Agar seimbang Pak. Kita itu jangan cuma ngaji syariat, ngaji fikih, ngaji tentang tata cara salat, tetapi hati kita tidak ikut sholat. Nah biar seimbang, saya mau mengajak khususnya jemaah yang ada di sini. Terserah yang lain mah, khususnya jemaah yang ada di sini. Bagaimana kalau kita ini mah sekedar apa ya? Sekedar masukan, adapun terlaksana atau enggaknya tergantung nanti. Tapi yang terpenting kita sudah paham lah, sudah mengetahui tentang keistimewaan daripada Ratib. Kalau tidak sekarang, moga nanti minimal sebelum mati kita bisa membaca ini. Nah ini khasiatnya ditulis di kitab ini. Syarah Ratibul Haddad. Makanya saya bawa tablet karena udah bawa kitab ini nggak muat. Ini segini, ini cuman menerangkan khasiat, faedah dan juga dasar-dasar Ratibul Haddad. Khasiat Ratibul Haddad. Kalau masalah rizki mah nggak usah diomong. Pasti semua wiridan itu nomor pertama adalah jalbur rizki, menarik rizki, dan juga daf'ud doror, menolak kemidorotan. Doror itu macam-macam. Ada doror midorot harta, keselamatan. Kita tidak usah pasang kuda-kuda, tidak usah punya kekuatan supra natural cukup diwirid aja ini Ratibul Haddad setiap pada maghrib dan pada subuh, pada maghrib pada subuh, atau kalau tidak mampu pada maghrib pada asar. Kalau tidak sempat sehari semalam sekali pada subuh. Kerja ya pada maghrib belum selesai kerja pada isya ngantuk, bangun malam di atas jam 12 nggak sempat mulu, yes. Uripe dunia berarti. Masa nggak ada waktu hanya 3 menit atau 5 menit baca Ratibul Haddad. Maksudnya kenapa saya bawa Ratibul Haddad? Karena simple. Kalau saya menawarkan Torekoh ribet, harus ijazah dulu ke Habib Lutfi atau ke Bian Mutadi. Kalau hijab harus puasa dulu, kan begitu. Mau nyerang siapa? Iya. Bahaya mah kalau hijab nanti saya nunjuk orang begini bisa mati lagi nih, tembus banget. Ini cukup Pak buat bekal dunia dan akhirat. Dan yang paling berkesan ya, yang paling saya semangat mengamalkan Ratib ketika saya membaca kitab ini ada makalah daripada Imam Alwi bin Ahmad ini. Dan man qara'a atau man warida atau man dawama ala qiraati Ratibul Haddad. Barang siapa yang mendawamkan atau membaca Ratibul Haddad, razaqallahu lahu husnal khatimah.
maka Allah akan memberikan dia rizki berupa husnul khotimah. Man dawama ala qiraati ratibil hadad ruziko husnul khotimah. Barang siapa yang dawam membaca ratibil hadad akan diberikan rizki husnul khotimah. Ini cita-cita semua umat Muhammad. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu matinya atau sakaratul mautnya tidak begitu sulit, karena menurut kitab, nggak tahu, saya belum ngalami. Hal yang paling menyakitkan jasad ini bukan cuma jasad tapi juga ruh. Kalau kepentok biasa, ya kan, kepleset biasa. Ini sakitnya itu ketika sakaratul maut. Makanya doa dari Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya ketika sakaratul maut. Kalau sakaratul maut sampai 3 hari, seminggu, ada yang sebulan, berarti dia mengalami sakit selama itu. Ada orang kalau kiai kayak guru saya di Cilper itu dulu ada, Kiai Humaydi, itu meninggal di hari Kamis, di malam Jumat sesudah buka puasa. Minum, meninggal, kan enak kalau begini matinya. Ini kalau mangap melotot sampai 3 hari seminggu, ini makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau ditanya oleh gurunya Syekh Khalil Asy'ari, kalau kamu bertemu dengan Nabi Khidir, apa yang kamu minta? Apa jawabnya? Kalau saya bertemu dengan Nabi Khidir, ya Syekh, saya akan meminta agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba kalau Pak Adis ditanya begitu, pasti minta istri 3, minta tambah istri, minta mobil, rumah mewah, kan gitu. Ternyata husnul khotimah ini adalah finalnya kehidupan seseorang, akan kemana dia masuk nanti di akhirat, apakah di surga atau di neraka. Dan husnul khotimah ini adalah sangat menyakitkan. Kenapa? Rasul sendiri mengalami sakit sakaratul maut, apalagi kita. Sehingga Rasul mengajarkan kita doa-doa kayak Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, dan juga di sini ada doa Rasulullah agar kita mudah dalam menghadapi sakaratul maut, selamat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya di sini adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itu doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Dan itu ditulis di sini. Jadi Bapak tinggal membaca satu kitab ini, insya Allah keberkahan dunia akhirat datang. Selain ini juga bisa membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang kuat, tangguh, sabar, tabah, nggak gampang emosi, gitu. Nggak ujung-ujungnya ikhlas, ujungnya ikhlas. Sehingga apa? Kalau hati seseorang sudah tertata dengan ilmu tasawuf, dengan zikir, marahnya itu ikhlas demi kebaikan, demi syiar. Contoh Pak Adis, ada tetangga sebelah yang ibadahnya amaliyahnya menyalah-nyalahkan amaliyah kita. Pak Adis berontaknya itu benar-benar ikhlas karena Allah, karena mempertahankan syariat, bukan karena emosi enak pada orangnya kurang aja, bukan enak pada jenggotnya, bukan. Tapi karena benar-benar tujuannya adalah untuk diiklai kalimatillah. Nah, saya kasih contoh. Sayyidina Ali ketika perang diludahi oleh orang kafir. Diludahi. Langsung Sayyidina Ali marah, emosi. Cabut pedangnya, dikejar. Orang kafir itu jatuh, ketika mau dipacok pakai pedangnya, Sayyidina Ali berhenti. Masukkan lagi pedangnya. Kata sahabatnya, Ali, kenapa kau masukkan pedangmu? Padahal tinggal 1 kali penggal doang habis itu. Apa jawab Sayyidina Ali? Saya khawatir ketika saya membunuh dia itu karena nafsu saya, karena emosi saya, karena saya tidak terima dibunuh atau diludahi oleh dia. Khawatir gara-gara itu. Sehingga saya masukkan lagi pedangnya. Nah, sekarang orang-orang, maaf ya, yang demo teriak-teriak Allahu Akbar, memukuli polisi, memukuli aparat, memukuli orang yang entah siapa yang benar siapa yang salah. Apakah itu benar karena Allah? Apa jangan-jangan karena emosi dia? Apa jangan-jangan karena dia tidak terima? Karena dia panas? Karena dia dimasuki oleh hawa-hawa setan? Kan jangan-jangan karena itu. Nah, ini semua perlu dibentuk Pak lewat pengajian. Ditata hati kita.
Tapi ya bertahap Pak Hadis, bertahap. Berjuang untuk syariat terus begitu. Berjuang untuk menata qalbu terus. Karena nanti yang diperhitungkan oleh Allah di akhirat itu adalah bukan sholat, bukan puasa dan lain sebagainya. Apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu semuanya tidak berpengaruh. La yanfa'u tidak berpengaruh illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang itu mati menghadap kepada Allah, disidang atas amalnya, hatinya bersih. Berarti hati bersihnya adalah dampak daripada amal dia waktu di dunia. Karena ada orang yang amalnya luar biasa, ternyata ketika mati amal itu tidak berdampak apapun. Artinya tidak menjadi sebab dia masuk ke surga. Kenapa? Oh, ternyata karena ibadahnya hatinya semakin kotor. Contohnya iblis, 18.000 tahun beribadah tidak membuat hati iblis itu bersih, tapi justru hasut kepada Nabi Adam. Nah ini orang yang hanya mengkaji syariat, tidak mengkaji tasawuf, ini yang dikhawatirkan. Ibadahnya kuat, tapi hatinya tidak selamat, sehingga tidak berpengaruh apa-apa nanti. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang tenang, bersama-sama bareng-bareng. Nah, melalui Rotibul Hadat. Cuman saya punya inisiatif begini Pak. Ya namanya lagi ngobrol. Barangkali bisa, bagaimana kalau Syawal nanti kita adakan jamiahan membaca rotib berjamaah. Jadi untuk memperlancar. Nanti kalau udah lancar kan bisa dibaca masing-masing sendiri di rumah. Kasih ke anak, kasih ke istri. Ada minggu depan. Kira minggu depan. Minggu depan saking semangat. Iya. Biasanya orang yang paling semangat itu cuma sekali dua. Kesananya males biasanya. 15 berarti ya. 15. Cuman kalau ya namanya ini mah inisiatif ya. Silakan kalau emang kurang efektif nggak masalah. Jadi muter Pak di rumah masing-masing. Misalkan minggu ini di rumah Pak Citatang, minggu depan di rumah Pak Edis, minggu depan di rumah Pak Adi, mau di halaman, mau di apalah, asal jangan di kamar mandi aja, mau di dapur, mau di kamar kecil nggak masalah. Karena di sini juga diterangkan di sini nih, Rotibul Hadat ini orang yang membaca Rotibul Hadat, maka tetangganya 40 rumah sebelah kanan, tetangganya 40 rumah sebelah kiri, depan 40, belakang 40 rumah, itu diberi keamanan oleh Allah. Diamankan daripada bala dan bahaya. Kata Pak Edis, enak amat tetangga. Aku lagi musuhan sama tetangga. Saya yang baca, dia yang aman gitu. Insya Allah kalau udah baca rotib ini. Apalagi untuk anak istri keluarga. Ini yang disebut dalam dunia pesantren membentengi anak istri. Anak agar tidak zina, istri agar tidak selingkuh, istri agar ini Pak rotib semua ada di sini. Kenapa saya singkat? Kalau saya baca ini Pak dari halaman 1 sampai halaman terakhir mau sampai pagi. Jadi saya langsung sampaikan materi pentingannya aja. Terus agar anak kita yang sedang bekerja atau di luar kota selamat, cukup hanya satu orang yang membaca, maka jangankan anak istri, tetangga kita 40 rumah kanan kiri depan belakang semua diberikan keamanan oleh Allah. Dan lebih mantapnya lagi di sini, kalau nggak percaya Bapak lihat di YouTube lah. Habib-habib itu semua membahas keistimewaan Rotibul Hadat, itu semua sumbernya dari sini. Rotibul Hadat ini kalau dibaca berjamaah minimal seminggu sekali, ini bisa jadi benteng negara Pak. Bisa jadi benteng negara. Berarti orang yang melakukan atau membaca Rotibul Hadat secara berjamaah, secara tidak langsung, dia memberikan sumbangsi untuk negara, bukan demo. Jadi kalau kita jangan cuma bikin status doang, mari kita doakan bangsa dan negara ini semoga aman. Bohong itu nggak ngedoain, enggak, cuma bikin status doang. Nah, kalau kita pengen benar-benar real mendoakan bangsa dan negara, baca Rotibul Hadat secara berjamaah minimal seminggu sekali. Sambil silaturahmi lah, karena saya baru tahu sekarang ini ternyata jamaah pengajian di sini antara satu dengan yang lainnya ternyata belum tahu rumahnya. Ya Pak Adi juga belum tahu rumahnya Pak Haji Dedi ya, belum tahu.
Nah, silaturahmi. Jadi hitung-hitung kita membentengi minimal warga BMW secara umum bangsa Indonesia, kita bentengi dengan doa Rotibul Hadad. Nggak usah ribet-ribet Pak, sediain minum air putih udah cukup. Nggak usah mikir, hanya harus ada prasmanan segala macam. Nggak usah. Insya Allah saya datang karena tujuan saya itu, ya namanya saya diperintahkan oleh guru saya itu untuk mempromosikan ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Jadi iya atau enggaknya terserah nanti Pak Hadi yang membahas nanti Syawal. Kalau misalkan ya berminat, kita adakan Rotibul Hadad keliling. Di sini aja pertama. Tadi Sini. kan diminta ini rumah ini, Oh, siap. bapak ini. Karena minta pertama ya. Tadi minta ini kan di rumah bapak Saya itu itu malah, ada kan. saya itu malah minta minggu depan Pak Ustadz. Oh iya. Jaga ini. Iya. Mantap. Di rumah bapak ini aja kita buat. Kalau kita baca Pak, apalagi di bulan Ramadan begininya luar biasa pahalanya itu. Ya tergantung kesepakatan. Boleh sama bapak minggu depan. lagi selesai. Enggak, masalahnya kan puasa sama itu. Nanti rumah sana, terus rumah sini lagi. Bolak-balik doang. Iya. Nanti kita agendakan Pak Ustadz. Ya agenda kan nanti. Pokoknya jangan ribet, jangan. Iya. Karena biasanya saya tuh kasihan ada orang tertarik ya atau seneng baca roti, ada dikit jaminan di rumahnya, tapi dia mikirnya terlalu tinggi. Wah jangan-jangan harus nyiapin makanan, harus nyembelih sapi segala macem. Nggak perlu. Air putih cukup. Kalau nggak ada air putih ya ada air kolam kan, takut ada yang kencing. Kalau nggak ada Air pam. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau nggak ada air putih teh susu juga nggak apa-apa. Baik. Dan nanti insya Allah juga Iya. kan kalau udah muter nih jemaah, nanti saya juga pengen ikut ngalap berkah dari jemaah di sini. Jangan cuma jemaah yang ngalap berkah dari saya juga pengen ngalap berkah dari jemaah semua. Nanti saya undang di tempat saya Rotibah. Silaturahmi. Ya di sini jaringan jamaah Islam itu akan kuat, akan terikat. Jangan kalah sama jamaah tabligh. Cuman kalau kita itu dengan cara yang elegan. Kalau jamaah tabligh kan kurang elegan. Jalan-jalan itu bawa buntelan ke pakai sendal, katanya apa? Niru Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak pakai tas, makanya buntelan. Ada orang semua assalamualaikum, ada tukang bengkel semua disuruh sholat, kan gak elegan caranya, sehingga mengandung fitnah. Kalau kita dengan cara elegan aja, ngaji, bikin bareng, nanti insya Allah kalau Rotibul Hadadnya sudah matang nih, sudah rutin, kalau Bapak minat, nanti saya akan mengajak jamaah untuk baiat Torekot Syadiliyah. Silahkan lihat Lutfi, aksesnya ada. Saya kenal sama putra beliau, ada nomor. Atau mau ke Abu Yamun tadi, ya di situ ngajinya hasil, ngajinya ada dampak, ada efeknya. Ini mah ngaji nggak ada efeknya. Nah saya tuh pengennya begitu. Nanti semua jadi jamaah Torekoh, atau Habib Lutfi ataupun Abu Yamun. Apa sih keistimewaan Torekoh? Terakhir ya, namanya di pesantren kilat udah mau jalan sekolah. Keistimewaan Torekoh itu kita itu mendapatkan bimbingan rohani daripada mursyid. Jadi mursyid itu saya kasih contoh Abu Yamun tadi atau Habib Lutfi. Beliau beribadah, zikir, puasa, tirakat itu untuk untuk menyalurkan rohaninya kepada jamaah-jamaah Torekohnya. Sehingga hati kita itu, ibadah kita itu benar-benar dikontrol oleh seorang mursyid. Akhirnya orang yang bertorekoh itu ibadah badan itu kayak sholat puasa, itu ngena ke hati dan pahalanya berbobot. Jadi nggak kosong. Terlebih ada di kitab apa sih? Tanwir, kitab yang karangan ini Syekh Bilal Asyadili, kitab Mafakhirul Aliyah. Di situ mursyid atau khalifah torekoh itu nanti di akhirat dia membawa bendera torekoh dan memimpin jamaah torekohnya untuk masuk ke surga. Itu keuntungannya. Kalau torekohnya Qadiriyah, maka dia akan berada di barisan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam masalah torekoh nanti. Apabila dia Naksabandi,
maka dia akan berada di barisan daripada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kalau tarekahnya Syadzili akan berada di barisan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi kita di sana itu kalau ibarat kita pergi haji, kita ikut apa KBIH. Iya. KBIH-nya. Iya, ikut KBH siapa ini? Lah mau kita pergi haji aja ketelimbang kalau nggak ada pemimpinnya. Apalagi di akhirat di sana. Nah ini punya tarekah. Tarekah semua akan diikat sesuai dengan kepada siapa dia berbaiat tarekah. Jadi silahkan mau Qadiri, Naqsabandi, Syadzili. Cuman kalau saran saya Syadziliyah. Termasuk Habib Lutfi juga menyarankan Syadziliyah. Walaupun beliau itu bisa mengijazahkan semua tarekah, tapi yang beliau prioritaskan itu Syadziliyah. Selain mudah, syaratnya juga enak lah. Karena Naqsabandi itu syaratnya berat lah. Tarekat Naqsabandi itu berat. Apa? Kalau sudah masuk tarekat Naqsabandi, minimal sholat asar dan sholat subuh berjamaah. Wajib itu, wajib. Kalau Syadzili tidak. Kalau Syadzili itu yang penting wiridan dibaca, terus masih ngaji walaupun seminggu sekali udah cukup. Itu Syadziliyah. Dan wiridannya cuma dibaca pada maghrib, pada subuh. Cuma tahlil 100. Cuman ada bedanya. Kalau kita tahlil sendiri tanpa tarekah ya beda. Nah ini nanti kita akan mendapatkan bimbingan rohani. Itu artinya kita sebagai umat Islam dalam segala hal ada gurunya, ada kajiannya, dan sesuai dengan alurnya. Tidak berpikir sendiri, liberal. Termasuk dalam hal zikir juga. Tapi inilah gerbang awalnya ini untuk pendidikan rohani pertama ini kita harus belajar. Nanti kalau Bapak sudah merasa nikmat dengan zikir, tenang gitu kan ya, antep hatinya, nanti bolehlah kita charter mobil ya, berapa mobil kita ijazah tarekah. Jadi nggak serem nggak Pak? Orang kayak kalau dengar tasawuf tarekah kayak serem amat. Enggak, justru adem. Nah itu barangkali ya, karena dari pertama kita ngaji fikih dulu, hawanya panas. kita minum dengan ilmu tasawuf. Dan saya punya PR nih sama Pak Adis. Pak Adis kemarin WA katanya coba sih dalil kitab dalil tentang taraweh. Ini saya foto Pak Adis, kalau saya bawa kitabnya kebanyakan. Dan nggak semua kitab, cuma satu kitab doang, Hidayatul Mustahid. Ini karangan Imam Ghazali. Mau dibaca silahkan. Nggak bisa bacanya saya Siapa yang mau baru dulu. baca? Maaf ya Pak Adi. Tuh, wahtalafu fil mukhtar, wahtalafu. Ulama berbeda pendapat fil mukhtar min adadi rakaatil lati yaqumu bihan nasu fi Ramadan, tentang memilih bilangan rakaat tarawih. Tentang memilih bilangan rakaat tarawih. Ulama beda pendapat. Fakhtaro Malikun fi ahadi qaulaihi. Imam Malik memilih di dalam satu qaulnya, sebab masalah tarawih Imam Malik punya dua riwayat. Satu 20 rakaat, yang satu 36 rakaat. Satu 20, yang satu 36 rakaat. Wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Dawud. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Dawud al-qiyamah bi isrina rakaatan siwal witri. Mereka melakukan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih bi isrina 20 rakaatan siwal witri, selain witir. Berarti plus witir kan 23. Wa dzakara Ibnu Qasim an Malik. Imam Ibnu Qasim meriwayatkan dari Imam Malik annahu kana yastahsinu sitan wa salasina. Imam Malik itu pernah istihsan, memperbanyak bilangan rakaat tarawih, istihsan agar meningkatkan ibadah sampai 36 rakaat. Kitabnya ini bukan Google ya, ini saya foto kitab. Masih ada coretan. Ceritanya kosong, aja ngantuk kayak saya. Ini ada kitab. Di sini tidak ada 8 rakaat, tidak ada. Adanya 20 dan 36. Adanya gitu. Atau saya ditanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sholat 8 rakaat sah apa tidak? Jangan 8 rakaat, sholat tarawih 2 rakaat sah. Kalau ngomong-ngomong masalah sah. Jadi sama kayak sholat duha. Sholat duha maksimal berapa rakaat? 12. Minimal
mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 10 rakaat, mau 12 rakaat, sah sholat. Sama kayak sholat witir, minimal 1, maksimal 11. Silahkan mau lakukan berapa rakaat pun, sama sholat tarawih juga. Tapi kalau berbicara masalah bilangan, ya ini hanya ada 20 rakaat menurut sepakat semua ulama, dan 36 rakaat menurut salah satu riwayat Imam Malik. Hanya itu dua. Nah, kesalahan mereka yang sholat 8 rakaat itu mengatakan orang yang sholat tarawih selain daripada 8 rakaat bid'ah, dolalah. Dia mengada-ngada. Ini kesalahan mereka. Padahal saya golongan 20 rakaat tidak menyalahkan mereka. Maksudnya tidak menyalahkan mau 8 rakaat. Jangankan 8 rakaat, 2 rakaat baik. Jangan 8 rakaat, 2 rakaat ya sah. Saya kan enggak usil. Mereka yang menyesat-nyesatkan sholat tarawih 20 rakaat. Katanya sesat, bid'ah, dosa. Kenapa dosa? Karena dia membuat ibadah-ibadah baru katanya. Karena hadisnya jelas, Rasulullah melakukan qiyamul Ramadan itu 11 rakaat. Padahal itu dalil atau hadis sholat witir, bukan sholat tarawih. Nah, ini kesalahan mereka. Secara teori harus kita luruskan, tapi secara praktek biarkan. Mau 8 rakaat, 2 rakaat, enggak tarawih juga biarkan. Kan begitu. Tapi teori ilmiah harus kita terangkan. Terserah mau praktek gimana. Karena saya juga kadang enggak sholat tarawih. Kadang. Dan Nabi juga ternyata pernah tidak sholat tarawih. Ditanya Rasul, kenapa kau tidak melaksanakan sholat tarawih? Saya khawatir sholat tarawih ini dianggap wajib oleh umatku. Saya tidak mau memberatkan umatku. Ya yang wajib ya wajib, yang tidak. Sama kayak siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau saya tidak takut memberatkan umatku, maka akan saya wajibkan siwak itu bagi mereka. Itu. Jadi itulah kajian malam ini, semoga bermanfaat dan ngefek. Kalau nggak ngefek itu saya kayak sia-sia belak-belak dari Jember ke sini. Terutama masalah ini. Jadi biar ini jadi jalinan penghubung silaturahmi dan juga batin kita untuk bisa menata hati agar bisa ibadah kepada Allah. Bukan hanya badan yang ibadah, tapi hati. Jangan sampai badan ibadah, hatinya kosong sehingga dipenuhi oleh setan. Hasud, iri, dengki, benci, sia-sia salat. Nah, ini yang upaya yang harus kita lakukan adalah salah satunya ya teknisnya yang seperti yang sudah dibahas. Insya Allah dimulai daripada ini temanya puasa depan. Ya silakan dimusyawarahkan nanti kalau misalkan bulan Ramadan Ustaz, mumpung momennya pahalanya dilipat gandakan, siap. Kalau nanti aja Syawal, siap. Gantung tuan rumah. Nanti tinggal Pak Adi yang ini colek Pak Adi ini. Ya sebelum ditutup boleh lah. Tapi kan ini nggak harus ijazah, saya pernah ditawarin, tapi ijazah puasa 40 hari, aduh nggak kuat saya bilang. Nggak kuat saya bilang. Emang ya khasiat ininya yang kita rasakan nih ya, semualah ngalir kita sesuai yang kebutuhan yang di ini gitu.